Oke, kali ini kita akan membahas distribusi binomial. Di bagian awal kita akan melihat tentang variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nanti kita akan melihat apa yang dikatakan dengan percobaan binomial. Sebuah percobaan binomial itu harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang. Kemudian percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Sebentar hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Selanjutnya, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses dan kejadian yang tidak diharapkan, yaitu gagal. Selanjutnya, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Misalnya ada kasus Jonathan melambungkan uang logam sebanyak 3 kali. Pada setiap pelemparan dilakukan pencatatan terhadap sisi angka. Perhatikan ya, uang logam 3 kali percobaan. Berarti memenuhi syarat-syarat untuk percobaan binomial. Percobaan dilakukan berulang-ulang. Bersifat saling bebas, iya, karena munculnya angka tidak dipengaruhi oleh kejadian munculnya gambar atau sebaliknya. Sebuah hasil percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Jadi kalau percobaan pertama muncul angka, maka tidak ada seperti bahwa selanjutnya pasti gambar. Tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan sukses kalau muncul angka, kemudian kalau tidak muncul angka nanti sebentar dikategorikan gagal. Selanjutnya, terpenuhi syarat keempat, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Oke, selanjutnya kita masuk pada distribusi peluang binomial. Kita mulai dengan fungsi distribusi binomial. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, sukses atau gagal. Nah, nanti peluang dari sukses kalau ditambah dengan peluang gagal, hasilnya adalah 1. Peluang nilai-nilai variabel acak binomial dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Selanjutnya, distribusi peluang variabel acak binomial disebut sebagai distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Rumus yang akan digunakan nanti seperti ini ya. Rumus yang akan kita gunakan seperti ini ya. Fx sama dengan, bisa ditulis dalam seperti ini ya, Bx NP. Ini ya rumusnya. Ini adalah kombinasi, kemudian dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. C ini ya, ini adalah koefisien binomial. X itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. Kemudian P, peluang kejadian yang diharapkan. Kemudian Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Kita akan lihat dalam contoh berikut ini. Reinhard melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali.
peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Reinhardt mencetak tepat 2 gol. Nah, pada bagian pertama kita akan menyelesaikan masalah ini tanpa rumus ya. Pertama kita tentukan untuk peluang sukses mencetak gol 4/5. Jadi kita tuliskan P sama dengan 4/5. Kemudian peluang gagal mencetak gol berarti adalah 1 dikurang 4/5 sama dengan 1/5. Kalau kita misalkan M itu adalah tendangan masuk, kemudian G adalah tendangan gagal. Berarti untuk tepat mencetak 2 gol bisa terjadi pada kasus di mana ini ya, pada tendangan pertama bisa, karena 3 kali tendangan, bisa tendangan pertama masuk, kedua juga masuk, ketiga gagal. Kemungkinan yang lain itu bisa adalah M masuk, gagal, masuk. Atau yang terakhir adalah G, tendangan pertama gagal, kedua masuk, ketiga masuk. Nah, sekarang kita tentukan peluangnya. Untuk MMG, kita lihat peluang dari masuk itu kan 4/5. Berarti 4/5 dikali 4/5 juga masih masuk. Kemudian gagalnya itu adalah 1/5. Kalau kita hitung hasilnya adalah 16/125. Selanjutnya kita bisa hitung untuk yang tendangan MGM. Kita lihat peluang dari masuk itu adalah 4/5 dikali peluang gagal itu 1/5. Kemudian peluang masuk itu adalah 4/5. Kalau kita hitung hasilnya adalah 16/125. Demikian juga yang terakhir kita akan hitung peluang dari hasil tendangan GMG dari gagal itu 1/5. Kemudian masuk itu sukses ya, 4/5. Kemudian maaf ya, ini harusnya adalah GMM ya, 1/5, 4/5 dan 4/5, sehingga hasilnya adalah 16/125. Sehingga peluang Reinhardt tepat mencetak 2 gol adalah, kita bisa hitung 16/125 ditambah 16/125 ditambah 16/125, atau hasilnya adalah 48/125. Bisa kita tulis bilangan desimal 0,384. Nah, sekarang kita akan menghitung ya, memecahkan masalah ini dengan menggunakan rumus distribusi binomial yang seperti ini. Berarti kita lihat dulu yang diketahui, N-nya 3 ya. Kemudian X
2 ya, X2, kemudian P itu tadi ya 4/5, kemudian Q adalah sisa dari peluang itu adalah 1/5. Karena Reinhardt berharap 2 gol, maka kita akan menghitung F2. Itu kalau kita tulis dalam rumus kira-kira seperti ini: 2, 3, 4/5. Atau kita masukkan rumusnya ini kombinasi dari 3 diambil 2 dikali dengan 4/5 yang peluang 4/5 dipangkatkan 2, kemudian Q adalah 1/5 dipangkatkan Xn kurang X, berarti 3 dikurangi 2. Untuk kombinasi dari 3, 2 itu nilainya adalah 3 ya, atau bisa kita cari di sini. Kombinasi 3 diambil 2 itu adalah 3 faktorial dibahagi 3 kurang 2 dikali 2 faktorial, atau nilainya adalah 3, 2, 1, 6, 3, 1 dikali 2, atau nilainya adalah 3. Berarti nilai di atas itu adalah 3 dikali 4/5 pangkatkan 2 adalah 16/25. 16/25, kemudian 3 kurang 2, 1, 1/5 pangkat 1 tetap 1/5. Hasilnya adalah 48/125, atau kalau kita hitung desimalnya adalah 0,384. Oke, kita lihat perbandingan penyelesaian menggunakan tanpa rumus dengan menggunakan rumus. Nilainya adalah sama, tinggal yang mana yang lebih mudah diselesaikan tergantung kecepatan kita, atau yang mana yang lebih kita pahami untuk digunakan. Oke, demikian pembahasan untuk bagian awal dari distribusi binomial. Semoga bermanfaat. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come.